Kepanikan terjadi saat air luapan Sungai Cisanggarung mulai memasuki area parkir karyawan pabrik sepatu di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Air menerjang dengan deras memasuki lokasi lahan parkir yang rendah. Ribuan motor yang terparkir terlambat diselamatkan dan tenggelam. Ketinggian air mencapai 80 cm membuat motor sulit dievakuasi. Ribuan motor dipenuhi air dan mati mesin. Antrean panjang terjadi di pintu keluar parkir. Jam 6:30 kita itu belum pada masuk, airnya belum masuk ke sini. Masih kering? Iya masih kering semuanya. Terus tiba-tiba jam 8:30 itu loh. Setengah 9, jam 9-an itu airnya udah masuk ke pabrik. Sampai tinggi sekitar jam 10-an. Sampai tinggi jam 10-an. Jadi airnya itu awalnya surut terus tambah tinggi. Jadi, sampai ke parkiran ini? Iya sampai ke parkiran ini juga sampai kerendam semua, banyak yang mogok. Tenggelam semua tadi, Mbak? Iya. Banjir juga memaksa sejumlah perusahaan memulangkan karyawannya setelah air masuk ke dalam pabrik. Banjir luapan Sungai Cisanggarung merendam 3 desa di Kecamatan Pabedilan. Sejumlah kawasan terendam banjir hingga setinggi 2 meter. Berapa desa yang di aliran Sungai Cisanggarung ada 3 desa. 3 desa. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya yang parah itu di Sidaresmi antara 1,5 sampai 2 meter. Pak, tadi pabrik juga terendam, Pak. Itu Pabrik terendam. berapa senti itu, Pak? Ya selutut ya kurang lebih 40 sampai 50 cm. Itu produksi dihentikan atau semua? Ya diliburkan. Banjir terjadi akibat tinggi debit air kiriman dari wilayah Hulu Kuningan melewati Sungai Cisanggarung yang menghubungkan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Banjir akibat air sungai Gunting meluap karena tingginya intensitas hujan. Ratusan rumah warga terendam banjir di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Banjir terjadi akibat luapan air dari Sungai Gunting yang berada di sekitar Desa Kademangan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Akibat banjir, sebagian warga mengungsi, namun sebagian lainnya memilih bertahan di rumah mereka. Sejak sore sampai malam tidak berhenti, akhirnya sungainya meluap dari Sungai Gunting sama Pancir. Airnya meluap ke pemukiman? Iya. Bu, untuk ketinggian air di dalam rumah sama di luar berapa? Sekitaran 70-80, kalau luar ya sekitaran 2 lebih. 2 meter lebih. Ini memang sering terjadi banjir, Ibu? Sudah langganan, Hampir banjir. Banjir setiap musim penghujan. Banjir terus? Banjir. Menurut warga, banjir perlahan sudah mulai surut dan warga yang mengungsi sudah berani kembali ke rumah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jombang serius menangani penyebab banjir yang rutin merendam permukiman warga mereka agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, eksekusi gudang di Surabaya Rabu siang berakhir ricuh. Massa yang menghadang jalannya eksekusi terlibat saling dorong dengan polisi. Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya berhasil dilaksanakan setelah polisi membubarkan massa dan membongkar barikade truk yang diparkir di depan lokasi eksekusi. Kericuhan terjadi saat eksekusi gudang oleh Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya. Puluhan aparat yang datang bersama jurusita Pengadilan Negeri terlibat keributan dan saling dorong dengan massa yang mencegah eksekusi. Eksekusi ini sendiri merupakan kegiatan lanjutan setelah seminggu sebelumnya gagal dilaksanakan karena adanya perlawanan dari massa termohon eksekusi. Eksekusi ini dilakukan atas dasar putusan PN Surabaya, Pengadilan Negeri Jawa Timur, dan Mahkamah Agung atas gugatan intervensi Eni Wijaya, ahli waris dari Wijaya, selaku pemohon eksekusi. Pemohon memenangkan gugatan atas bangunan dan lahan seluas 290 meter persegi melawan Probo Wahyudi dan Feni Indrawati selaku termohon eksekusi. Namun, eksekusi ini disesalkan termohon lantaran masih melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan di PN Surabaya. Semua perkara ini sudah selesai diperiksa, pembuktian di pengadilan negeri, di tingkat banding, tingkat kasasi, semua menyatakan bahwa memang tanah ini adalah sah milik dari Wijaya, yaitu orang tua dari klien kami.
Gugatan perlawanan ini adalah gugatan perlawanan pihak ketiga. Tidaklah diatur. Tapi kenapa pengadilan begitu ngotot untuk supaya masalah ini tetap harus dilaksanakan? Eksekusi akhirnya berhasil dilaksanakan setelah polisi membubarkan massa dan membongkar barikade truk yang diparkir massa di depan lokasi eksekusi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap jaringan narkotika internasional Malaysia Jakarta. Selain mengamankan 7 tersangka, polisi juga menyita barang bukti 110 kg sabu senilai 198 miliar rupiah. Dengan mendobrak paksa pintu, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 110 kg sabu dalam sebuah kamar yang dijadikan gudang di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Selain sabu senilai 198 miliar rupiah, polisi juga meringkus 7 tersangka berinisial SD, AN, MR, MT, ML, WP, dan RD. Para tersangka dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolres Jakarta Barat. Kapolrestro Jakarta Barat Kombes Pol N. Syahdudi mengatakan ketujuh tersangka ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Serdang Bedagai, Palmerah Jakarta Barat, dan Ciracas Jakarta Timur. Polisi juga menyita 2 unit mobil, buku rekening, kartu ATM, dan 2 unit handphone. Barang narkotika ini masuk dari wilayah dari negara Malaysia, diselundupkan ke Indonesia melalui wilayah Aceh. Dari Aceh kemudian transitkan di Medan dan indikasi terakhir akan dibawa ke Jakarta. Jadi inilah jaringan internasional yang meliputi dari wilayah Malaysia, Aceh, Medan, dan Jakarta. Para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Ribuan warga mengantri sejak pagi untuk membeli beras murah yang digelar Dinas Pangan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Blora. Tak hanya beras, sejumlah kebutuhan pokok lain juga dijual dengan harga murah. Gerakan pangan murah ini dilakukan untuk menstabilkan harga sembako di pasaran. Sejak pagi, ribuan warga Blora mengantri hingga tepi Jalan Raya Blora Cepu untuk membeli beras murah yang digelar Dinas Pangan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Blora. Warga rela mengantri sejak pagi di kawasan Blok T Blora untuk mendapatkan beras murah dari Bulog seharga Rp51.000 per 5 kg. Warga memanfaatkan gerakan pangan murah ini juga untuk kebutuhan sembako selama Ramadan. Antri beras, Mas, beras murah. Tadi datang jam berapa ini? Datang tadi jam 7:30 kurang 15 menit. Sudah ngantri. Ini belum dapat ya? Belum dapat, ini lagi ngantri. Tidak hanya beras, sejumlah bahan pokok lainnya juga dijual dengan harga murah. Ada telur, bawang merah, bawang putih, hingga cabai. Sebanyak 2.000 sak 5 kg beras, 1.164 liter minyak goreng, 15.000 kg gula pasir, disediakan pihak Bulog untuk gerakan pangan murah ini. Gerakan pangan murah ini dilakukan untuk menstabilkan harga sembako di pasaran. Dan saat ini harga beras dikatakan sudah mulai turun dengan Rp13.500 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Kegiatan hari ini adalah gerakan pangan murah GPN yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Alhamdulillah direspon masyarakat baik. Ini apa aja Pak? Ini yang dijual adalah beras SPHP, kemudian minyak goreng dan gula. Gerakan pangan murah ini dilakukan serentak se-Indonesia. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, kenaikan harga bahan pangan jenis sayur mulai dirasakan di sejumlah daerah. Sejumlah komoditi pangan mengalami kenaikan, termasuk harga cabai yang merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Seiring masuknya bulan Ramadan, para pedagang sayur di Pasar Grosir Sayur di kawasan Porong Sidoarjo, Jawa Timur mulai mengeluhkan kenaikan harga
untuk sejumlah barang sayur seperti bawang dan cabai. Untuk bawang merah sebelumnya dijual dengan harga grosir Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp27.000 per kilogram. Sementara bawang putih, pedagang hanya menjual bawang putih impor dengan harga Rp31.000 per kilogram. Untuk harga cabai rawit atau cabai merah kecil yang sebelumnya dijual dengan harga grosir Rp43.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Pedagang memprediksi harga cabai akan terus naik. Kemarin 43, 45 paling tinggi, sekarang 50. Menjelang Ramadan ini akan ada kenaikan lagi atau bagaimana, Pak? Ya biasanya ada kenaikan, bisa mencapai 55 lebih nantinya. Terjadinya kenaikan harga di tingkat pedagang grosir ini dimungkinkan akan berimbas pada kenaikan harga barang di tingkat pedagang pengecer yang ada di sejumlah pasar tradisional. Sementara itu di Pasar Pringgan dan Pasar Petisa Kota Medan, harga cabai juga terus naik. Harga cabai merah yang sebelumnya berkisar Rp40.000 kini naik menjadi Rp54.000 per kilonya. Kenaikan ini terjadi karena biaya pengiriman yang terus melonjak naik akibat besarnya biaya operasional. Harga bawang merah dari Rp28.000 kini naik menjadi Rp34.000 per kilogramnya. Sejumlah harga ini diprediksi akan terus naik hingga awal masuknya bulan Ramadan. Dari Medan, Sumatera Utara dan Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Ridwan Nasution dan Pramono Putra melaporkan. KPU belum lagi menetapkan pemenang Pilpres Pemilu 2024, namun program makan siang gratis sudah menjalani simulasi bahkan masuk dalam RAPBN 2025. Pro kontra pun timbul, anggaran fantastis mencapai Rp450 triliun per tahun menjadi sorotan. Berikut liputan khas Apa Kata Fakta. Pemerintah telah melakukan simulasi program makan siang gratis. Simulasi program makan siang gratis ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Simulasi program makan siang gratis ini dihadiri langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada 29 Februari 2024. Lalu seperti apa makan siang gratis itu dan seberapa urgensinya? Pemirsa, berikut Apa Kata Fakta. Dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan 4 macam menu. Menu pertama ada nasi ayam goreng, terdiri dari nasi, ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcay, dan buah pisang. Kemudian di menu kedua ada nasi semur telur, terdiri dari nasi, 1 butir telur semur, tempe goreng tepung, tumis buncis wortel, dan buah pisang. Menu ketiga ada gado-gado, dengan lontong, tahu goreng, telur rebus 1 butir, bumbu kacang, wortel, kol, sawi, dan buah pisang. Sementara di menu terakhir ada siomay yang berisi kentang, siomay, 1 butir telur rebus, bumbu kacang, tahu kukus, kol, dan buah pisang. Anak usia SMP termasuk dalam kategori remaja awal dengan rentang usia 13 hingga 15 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan, dalam usia tersebut anak memiliki angka kecukupan gizi atau AKG antara 2050 hingga 2400 kilokalori per harinya. Sementara dalam simulasi makan siang gratis, kalori maksimum dimiliki oleh menu siomay sebesar 595 kilokalori. Namun jika diberikan 3 kali dalam 1 hari, total kalori yang masuk hanya berjumlah 1.785 kilokalori. Dan ini masih di bawah kebutuhan angka kecukupan gizi seorang anak dalam 1 hari.
kayaknya dilakukan penyesuaian lebih bijak sih. Aku sebagai masyarakat awam sih jujur nggak terlalu tahu detailnya gimana ya kebutuhan negara tuh gimana. Cuma kalau memang dari pemerintah melihatnya itu yang diperlukan, dana sebesar itu ya boleh aja sih untuk dilanjutkan gitu. Sebenarnya dengan budget yang 15.000 per anak itu sebenarnya udah gak make sense sih untuk gizinya terpenuhi juga. Dan kayak ada yang lebih penting lagi kayak pendidikan misalnya. Kalau menurut saya mungkin ada sektor yang lebih penting ya, seperti pendidikan, terus fasilitas pendidikan, kesejahteraan dari guru-guru sendiri, mungkin seperti itu sih Mbak. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program makan siang gratis akan diberikan kepada 70,5 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 22,3 juta balita, 7,7 juta siswa taman kanak-kanak, 28 juta siswa sekolah dasar, serta 12,5 juta siswa SMP. Dengan perhitungan kasar, jika satu menu makan siang gratis menelan biaya Rp15.000, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp253,8 triliun per tahunnya untuk memberi makan siang gratis bagi 70,5 juta jiwa. Sementara perhitungan tim kampanye nasional Prabowo Gibran lebih fantastis lagi. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp450 triliun per tahun untuk makan siang gratis dan susu gratis bagi 82,9 juta jiwa, ibu hamil dan anak-anak hingga usia SMA. Anggaran makan siang gratis memang fenomenal. Rp450 triliun bukan jumlah yang sedikit. Jumlah ini hampir setara dengan biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang mencapai Rp466 triliun. Dengan demikian, apakah program makan siang gratis dan susu gratis ini layak untuk dijalankan? Apakah anggaran sebesar itu realistis untuk diwujudkan? Ini konsepnya belanja yang besar. Nah, belanja yang besar di saat ekonomi tidak terlalu bagus, itu akan menimbulkan yang namanya jurang fiskal, yang disebut dengan fiscal cliff. Nah, saya menduga ini bisa terjadi fiscal cliff. Ya, jadi artinya kenapa? Bahwa spendingnya terlalu gede, sementara nanti perekonomian turun, penerimaan pajak juga akan kena turun, ya. Sementara hutang, beban bunga hutang yang tumbuh aja lebih besar dari pertumbuhan pajak. Artinya bahwa kita menciptakan utang yang lalu-lalu itu kurang mendorong produktivitas. Ini juga kan belanja yang sifatnya belanja sosial. Kalau itu juga ditempuh dengan menerbitkan hutang baru, akan menjadi beban anggaran ke depan. Nah, kalau menurut saya sih, bahwa kita ada persoalan stunting, persoalan gizi, persoalan anak-anak kita yang kurang makan dan sebagainya, itu iya gitu. Ya. Tapi kalau kata saya, kalau memang kita ingin memprioritaskan itu, kita kan harus juga memperbaiki lapangan pekerjaannya. Orang itu kan tidak makan karena memang orang tuanya nggak kerja. Ya kan? Atau orang tuanya kerja tapi uangnya kurang. Jadi sebetulnya kan program ini kan harus ada juga program yang sifatnya ke menumbuhkan daya kerja, bukan hanya persoalan di populisme seperti ini. Meski disorot banyak pihak, bahkan menjadi perhatian khusus Bank Dunia, pemerintah tampaknya tidak akan mundur menjalankan program makan siang gratis. Sejumlah sinyal menyebutkan program makan siang gratis bahkan akan muncul dalam APBN 2025. Meski KPU belum menetapkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih. Saya Jen Cahyani dan juru kamera Raga Firdaus. Nantikan apa kata fakta berikutnya. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu Selatan berakhir ricuh. Para saksi dari partai politik tersulut emosi karena terjadi perbedaan hasil suara.
Kericuhan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu Selatan. Rapat pleno ricuh akibat adanya perbedaan antara salinan daftar pemilih tetap yang dipegang pihak KPUD dan panitia pemungutan suara. Ketegangan bertambah saat pihak KPUD mengabaikan protes para saksi sehingga seluruh saksi parpol yang hadir tersulut emosi. Kegiatan penghitungan suara pun sempat diskors selama 1 jam untuk meredam keributan. Namun dari beberapa kecamatan ada bukannya sesuai dengan di video, bukan ada apa-apa itu, melainkan di situ ada kesalahpahaman bahwasanya dalam penyingkronan data daripada saksi dan PK itu masih ada kekeliruan. Namun alhamdulillah semuanya itu dapat kita selesaikan. Kami selaku pengawasan pada malam itu menyaksikan langsung bahwasanya yang terjadi di rapat pleno tingkatan kabupaten itu hanya kesalahpahaman ataupun miskomunikasi. Usai kejadian, Bawaslu mengatakan ada kesalahpahaman saat penghitungan suara dan berjanji mengawasi lebih ketat proses penghitungan suara. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan melaporkan. Pemirsa, di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh warga negara Korea Selatan. Berdasarkan fakta hasil rekonstruksi, terbukti korban tidak jatuh dengan sendirinya dari lantai 19 apartemen, namun didorong oleh tersangka. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh WNA asal Korea. Sebanyak 40 adegan dilakukan pada rekonstruksi ini di 4 lokasi yang berbeda, yakni kantor rumah detensi imigrasi DKI Jakarta, apartemen Metro Garden unit kamar nomor 1919, dan salah satu kafe di kawasan Jakarta Barat. Pihak kepolisian melibatkan sejumlah ahli, salah satunya ahli fisika forensik, dalam penyelidikan kasus tewasnya petugas imigrasi ini. Dalam adegan rekonstruksi Kasubdit Jatanras, AKBP Rovan mengatakan bahwa korban TF terbukti tidak jatuh dengan sendirinya, namun didorong oleh tersangka Dal Jong Kim. Dan sudah dikirim ke lapor, kemudian ditemukan DNA di dinding lantai balkon kamar dari unit 1919 dan ada DNA TSK don korban di satu titik, yaitu di sandal korban yang tertinggal di kamar tersebut. Berdasarkan rekaman handphone dari saksi lainnya ditemukan pada saat didobrak, tersangka sempat menyatakan Fata mati. Kemudian hasil fisika forensik yang telah dilakukan oleh penyidik bahwa korban tidak jatuh sendiri. Artinya bisa ditarik kesimpulan bahwa korban jatuh akibat ada dorongan. Sebelumnya Oktober 2023, warga negara asing asal Korea Selatan ditetapkan sebagai tersangka tewasnya seorang pegawai imigrasi di sebuah apartemen di kawasan Karangtengah, Kota Tangerang. WNA tersebut mendorong korban dari lantai 19 apartemen yang membuat korban jatuh ke lantai 3 hingga tewas. Kini tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara minimal 15 tahun. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan korban, namun tersangka dan korban ternyata sudah saling kenal. Dari Jakarta, Ayanufus Ahmad Putra melaporkan. Pemirsa, bantuan berupa fasilitas air bersih dan listrik diberikan kepada masyarakat di Cilincing, Jakarta Utara. Bantuan yang disalurkan sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan kembali menyalurkan bantuan berupa pengadaan fasilitas air bersih dan listrik untuk warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Aksi dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus memudahkan mereka untuk mencari nafkah tambahan dengan memanfaatkan limbah berupa cangkang yang kerangnya selama ini menjadi gantungan hidup. PT BKI Persero tidak berjalan sendiri dalam melaksanakan program tersebut, namun menggandeng lembaga lain yakni ESG Kemanusiaan untuk membantu langsung ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk listrik ini digunakan masyarakat di sini untuk melakukan kegiatan ekonomi, di mana mereka melakukan pengolahan, kemudian bertani ya, bercocok tanam kerang, di mana setelah kerang dihasilkan, diproduksi, kemudian ada limbah yang selama ini tidak terkelola dengan baik, itu dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar sini untuk menghasilkan benda-benda seperti paving block, kemudian kloset dan juga kerajinan-kerajinan lainnya. Jadi ini adalah langkah konkret yang sangat positif. Kemudian kita tentu saja melakukan pendampingan dari SK Kemanusiaan karena amanah ini diberikan kepada kami dan kami betul-betul melakukan pendampingan yang serius dan sungguh-sungguh karena kami ingin melihat bagaimana sebelumnya dan bagaimana nanti sesudahnya, di mana masyarakat di sekitar sini menjadi lebih berdaya lagi. Tanggung jawab sosial dan lingkungan serupa yang dilakukan PT BKI Persero sebelumnya sudah dilaksanakan di beberapa tempat seperti di Bogor dan daerah pesisir Pandeglang dengan menggandeng pihak-pihak lain khususnya sesama BUMN. Dari Jakarta, Nur Aryadin melaporkan. Istri oknum jaksa yang menjadi korban KDRT di Kabupaten Kampar Riau mendatangi Kejaksaan Agung. Didampingi oleh RPA Partai Perindo, korban melaporkan tindakan suaminya. Saya Partai Relawan Perempuan dan Anak Perindo bersama korban perselingkuhan dan KDRT berinisial DS mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kedatangannya untuk melaporkan oknum jaksa di Riau yang diduga melakukan KDRT dan perselingkuhan terhadap istrinya ke bidang pembinaan dan kode etik Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga diminta tegas memberikan sanksi hingga pemberhentian kepada terlapor berinisial SA. Jadi ada kode etik yang diterima oleh beliau, prosesnya sudah berlangsung dan kami juga sudah menyuarakan menjadi harapan daripada Bu Desi supaya RPA Perindo dapat memperjuangkan dipecat, diberhentikan dari sisi moral dan etika karena Ibu Desi mengalami 13 tahun KDRT dan juga penipuan yang dilakukan oleh suaminya oknum jaksa. Saya minta hukum yang berlaku seadil-adilnya, saya minta pemecatan, pemberhentian buat suami saya jaksa penuntut umum di Riau dan dipenjarakan, dipidanakan. Itu intinya tujuan saya. Diharapkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat menerapkan pembinaan dalam pelaksanaan kode etik perilaku jaksa dari rumah hingga dalam pelaksanaan tugas hukum yang diemban. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan.